Hai semuanya, nama saya Samira Hairunisa dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngejelasin tentang struktur sel hewan. Walaupun kita sedang di pandemi COVID-19 ini, tidak menghalang kita untuk menempuh ilmu pengetahuan. Langsung aja yuk kita start. Nomor 1, yaitu membran sel. Membran sel adalah bagian paling luar yang membungkus sel, yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya yaitu sebagai perantara komunikasi sel. Yang kedua, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya yaitu sebagai alat transportasi zat-zat yang terdapat di dalam sel tersebut. Berikutnya, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus atau inti sel dan organel, serta sitoplasma terdiri atas protein material dan air. Fungsinya yaitu menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Berikutnya, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Oksigen dan glukosa berkombinasi dalam membentuk energi atau ATP yang dibutuhkan untuk metabolisme dan aktivitas seluler dalam organel. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan sebagai respirasi seluler. Kelima, ada lisosom. Lisosom adalah organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Yang keenam, ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein, aktin, dan miosin. Mikrofilamen mempunyai kemiripan dengan mikrotubulus, tapi mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Berperan dalam pergerakan sel, endositosis, dan eksositosis. Yang ketujuh, ada peroksisom. Badan mikro adalah kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati maupun ginjal. Fungsi peroksisom yaitu menguraikan peroksida atau H2O2 dan sisa metabolisme metatoksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. 8. Ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada saat sel eukariot dan bentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer. Fungsinya yaitu memfasilitasi pergerakan sel, pembelahan sel, dan transportasi bahan di dalam sel. Yang kesembilan, ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer, terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau RNP. Di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 10. Ada sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariota. Sentriol juga mengambil peran dalam pembelahan sel. Pasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsinya yaitu proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Yang ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi yaitu membentuk vaskula atau kantong untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. 12. Ada nukleus. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsi nukleus yaitu sebagai tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik. Ke-13 ada nukleus. Nukleolus adalah darah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab dalam pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. 14 yaitu nukleoplasma.
Nukleoplasma adalah cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus, mengandung serat kromatin. Fungsi nukleoplasma yaitu membentuk kromosom dan gen. Yang terakhir yaitu membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membentuk keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsinya yaitu sebagai pelindung inti sel atau nukleus dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sekian dari saya tentang struktur sel hewan. Maaf jika ada perkataan yang salah. Demikian, siang dan sampai jumpa. Bye-bye.